tahun 2024 ini indeks literasi komposit perempuan lebih tinggi ya dengan indeks literasi komposit laki-laki. Ada anak-anak muda yang kemudian terjerat di dalam pinjaman online yang kemudian terus beranak. Itu cuman karena SNLIK tahun 2024 merupakan kegiatan kerjasama antara OJK dengan BPS dan ini adalah yang pertama kali. Literasi keuangan merupakan cerminan dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang kemudian akan mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan itu kita definisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024, indeks literasi keuangan adalah 65,43% dan indeks inklusi keuangan adalah 75,02%. Jadi 65,43% dari populasi Indonesia memenuhi kriteria well literate dan 75,2% dari masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Indeks keuangan terutama untuk layanan jasa konvensional ini lebih tinggi dibandingkan dengan literasi keuangan untuk jasa layanan syariah. Indeks literasi keuangan komposit perkotaan sebesar 69,71% dan perdesaan sekitar 59,25%. Begitu juga dengan indeks literasi keuangan syariah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan yaitu masing-masing sebesar 45,27% dan 30,2%. Indeks inklusi keuangan komposit di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan yaitu sebesar 78,41% dan 70,13%. Begitu juga dengan indeks inklusi keuangan syariah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yaitu masing-masing sebesar 14,73 dan 10,20%. Tahun 2024 ini indeks literasi komposit perempuan lebih tinggi ya dengan indeks literasi komposit laki-laki yaitu masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%. Angka ini juga serupa dengan indeks literasi keuangan syariah untuk perempuan lebih tinggi sebesar 40,45 dibandingkan dengan 37,78 untuk kelompok pria. Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan komposit perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan komposit laki-laki sebesar 76% dibandingkan dengan 73,97%. Angka ini juga sejalan dengan inklusi keuangan syariah perempuan sebesar 13,31 yang lebih besar daripada kelompok laki-laki sebesar 12,44%. Secara umum ya memang masih diperlukan peningkatan tingkat literasi dan inklusi untuk kelompok yang umur 15 sampai 17 tahun ini pelajar ya dan juga usia yang 51 sampai dengan 79. Kalau menurut tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan, yang tamat perguruan tinggi, tamat SMA sederajat, tamat SMP sederajat, memiliki indeks literasi keuangan tertinggi. Sebaliknya kalau dari tingkat pendidikan yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak tamat SD sederajat, dan tamat SD sederajat juga ini memiliki komposit terendah tadi sebesar 38,19 dan 57,77%. Kalau lihat kelompok pegawai profesional ya sebesar 83,22, pengusaha wira swasta 78,32 dan ibu rumah tangga itu memiliki tingkat kelompok literasi yang tertinggi yaitu ibu-ibu tadi 64,4%. Sebaliknya ya bisa kita lihat di sini yang mereka yang belum bekerja, terus kemudian pelajar mahasiswa ya pensiunan purnawirawan juga memiliki komposit rendah. Kalau yang tadi pelajar mahasiswa sekitar 42%, pensiunan purnawirawan dan seterusnya ya itu teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian kelompok untuk pensiunan purnawirawan, pegawai profesional dan pengusaha wira swasta memiliki indeks inklusi keuangan komposit tertinggi. Sebaliknya untuk kelompok yang tidak atau belum pernah bekerja, petani, peternak, perkebun dan lain-lainnya itu memiliki komposit rendah. Kalau kita lihat pelajar dan mahasiswa itu kan rata-rata umurnya paling muda ya Gen Z, yang seharusnya kan mereka jauh lebih
canggih dan punya akses untuk informasi teknologi gitu. Tapi kenapa justru kategori tersebut yang nilainya paling rendah? Kalau usia-usia ini mereka kan digital literate, tapi apakah sebenarnya yang mereka pelajari itu digital financial literacy atau apa? Kalau kita lihat mungkin anak-anak Gen Z ini yang kalau mereka pegang-pegang gadget, yang dilihat pasti bukan ini kebanyakan, mungkin game. Yang lebih bahaya itu mereka secara digital itu mereka literate ya, dengan jempolnya mereka sudah canggih kemana-mana, tapi financially mereka belum literate. Ada anak-anak muda yang kemudian terjerat di dalam pinjaman online yang kemudian terus beranak. Itu cuman karena mereka ketika makan di kafe misalnya, dengan gaya hidupnya itu tiba-tiba tahu bahwa uangnya nggak cukup. Dengan mereka jempolnya itu cepat sekali dapat pinjaman online cair dalam waktu 15 menit misalnya seperti itu. Dan itu ternyata terus menggulung ya, kemudian mereka terjerat dalam hutang. Saya informasikan juga bahwa OJK akan memasukkan semua data termasuk data-data pinjol tadi ya, masuk ke dalam SLIK ya. Jadi kalau orang tidak well perform di dalam perilaku keuangan mereka akan tercapture, dan itu akan sangat membahayakan ketika dia nanti mungkin daftar kerja atau melakukan hal-hal yang lain yang untuk masa depan mereka.